Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ada sehat semua? Iya, Bu, sehat. Nah, jadi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas mohon dipimpin untuk berdoa. Ya, kepada teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Jadi, assalatu wassalam asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana dari alam kegelapan hingga ke alam yang terang menanam seperti sekarang ini. Nah, jadi di kesempatan kali ini, di hari yang berbahagia ini, jadi Ibu akan memperkenalkan diri Ibu kepada adik-adik sekalian di sini. Nah, jadi perkenalkan namanya Ibu Nurdiana, Nah, Ibu tinggal di Desa Bantayan, Kecamatan Luk Timur, Kabupaten Banggai. Nah, jadi adik-adik yang mau singgah ke Bantayan atau Kalamala bisa singgah di rumahnya Ibu di Desa Bantayan. Nah, jadi Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Di sini siapa yang tidak hadir? Ada berapa orang? Ada 2 orang, Ibu. Oh iya. Baik, Rizky Nur Fadila. Ya, hadir. Nur Dita Karim. Hadir. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini Ibu akan membawakan materi tentang taharah. Di sini sampai sudah tahu apa itu taharah? Saya, Ibu. Nah, jadi bisa jelaskan sedikit apa itu tentang taharah? Jadi tahara itu, Ibu, artinya bersuci. Nah, betul sekali. Dengan adik siapa? Dengan adik Rizky Nur Fadila, Ibu. Iya, oke, benar sekali. Terima kasih. Nanti Ibu kasih nilai tambahan yang bisa menjawab pertanyaannya Ibu ya. Ya, hore. Baik. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang taharah seperti sudah dijelaskan dari sebutkan dari teman kita atau adik kita ya. Jadi taharah itu artinya bersuci. Bersuci dari hadas dan najis. Nah, yang dimaksud bersuci ini dia terbagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan hadas dan najis. Nah, jadi najis itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah dalam sholatnya. Nah, kalau najis itu adalah sesuatu yang datang dari tubuh kita yang menyebabkan kita tidak sah dalam sholatnya. Nah, itu tadi termasuk dari penjelasan dari hadas dan najis. Nah, kita masuk ke poin kedua, yaitu tentang macam-macam hadas. Nah, macam-macam hadas ini dia terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama itu ada hadas kecil dan kedua itu ada hadas besar. Nah, jadi di antara 2 itu Ibu akan jelaskan satu persatu ya, beserta contohnya. Jadi hadas kecil itu yaitu sesuatu yang membatalkan wudu. Nah, yang membatalkan wudu itu contohnya kita kentut atau ingin kencing serta mau BAB. Nah, ketika kita ingin sholat terus kita sudah terkentut, itu sudah membatalkan wudhu kita dan mewajibkan kita untuk segera bersuci kembali atau berwudhu kembali. Seperti itu. Nah, hadas besar itu dia adalah sesuatu yang menyebabkan kita harus mandi besar atau mandi wajib. Nah, contohnya buat laki-laki tuh biasa disebut sebagai
mimpi basah ya. Dan sedangkan kalau perempuan itu dia biasa dikatakan itu haid, seperti itu. Nah, yang ketiga, kita masuk ke macam-macam najis. Najis ini dia terbagi menjadi 3. Siapa yang tahu? Ayo. Tiada Ibu. Oke, jadi macam-macam najis ini dia terbagi menjadi 3. Yang pertama itu najis ringan, yang kedua najis sedang, yang ketiga najis berat. Nah, dari najis-najis tersebut Ibu akan jelaskan pengertiannya. Nah, kita masuk ke najis ringan. Najis ringan itu yaitu berupa kencing bayi yang belum berumur dan belum makan nasi dan masih mengonsumsi ASI. Nah, seperti itu. Nah, cara membersihkannya itu bagaimana sih Ibu? Cara membersihkannya itu cukup dibasuh saja menggunakan air atau berwudu saja kembali. Itu sudah menghilangkan dari najis ringan. Nah, untuk yang kedua itu ada najis sedang atau biasa berupa darah atau nanah atau tinja. Itu sudah merupakan dari najis sedang. Nah, kita masuk ke najis yang besar. Najis besar ini adalah sesuatu perkara yang berhubungan dengan hewan yang haram. Nah, contohnya biasa itu yang menyangkut hewan yang haram itu dia seperti air liur anjing dan air liur babi. Nah, itu sudah termasuk dari najis yang berat ya. Nah, kita masuk ke tata cara bersuci menggunakan air. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan atau menyebutkan air apa saja yang bisa mensucikan kita dari hadas dan najis itu. Nah, di sini ada beberapa air dan berupa air itu biasa yang digunakan untuk bersuci. Ada air sumur, yang kedua air sungai, yang ketiga mata air, serta yang keempat itu air hujan, kemudian air salju dan air laut. Nah, itu sudah termasuk dari air-air yang bisa membersihkan, digunakan untuk membersihkan najis dan hadas ya. Nah, dari penjelasannya Ibu tadi apakah bisa dimengerti? Bisa Ibu. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, jadi di pertemuan kali ini sekiranya itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Yang insya Allah kita di pertemuan kedua kita akan membahas tentang tahara bagian tayamum ya. Oke, baik. Sekiranya itulah penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.